wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Makanya senantiasa ketika kita bangun tidur, alhamdulillah si ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, ketika kita memuji. Nah, gimana nih kalau kita dipuji? Siapa sih yang tidak suka dipuji? Pasti kalau dipuji pasti terasa terbang, melayang-layang. Masya Allah. Bahagia. Ini yang jadi masalah juga nih. Tapi gimana nih? Hati-hati dengan adanya pujian-pujian itu. Kenapa, Ustaz? Karena ternyata pujian itu bisa menahan hati orang. Bisa dipuji itu bisa merusak diri orang. Bisa jadi sombong. Astagfirullah. Nah, gimana nih? Habib dan Ustaz Sam, kalau kita sama-sama di jamaah yang ada di rumah, kita akan bahas nih. Tema hari ini adalah Gila Pujian Berakhir Inang. Nah, gimana nih Ustaz Sam? Ustaz Sam kan alhamdulillah rabbil alamin sebanyak puji, suaranya Ustaz Sam bagus sekali. Suaranya merdu sekali. Bukankah pujian itu bisa mematahkan leher seseorang, kata Nabi? Gimana tuh? Apa sih maksudnya mematahkan leher? Iya, Ustaz. Tabi Ustaz Maulana, Tabi Habib Utsman, dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika mendengar seorang lelaki yang sedang menyanjung lelaki lainnya, atau seorang sahabat menyanjung sahabat yang lainnya, dan perlu digarisbawahi sahabat tersebut melampaui batas dalam menyanjungnya atau melampaui batas dalam memujinya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kalian telah menghancurkan ataupun mematahkan punggung orang tersebut. Oh, subhanallah. Jadi ketika Nabi mendengar sahabatnya memuji sahabat yang lain, justru Nabi mengatakan, kalian telah menghancurkan orang tersebut. Lah, kok bisa menghancurkan? Orang kan lagi memujinya. Kalian telah mematahkan punggung seseorang. Loh, kok mematahkan? Padahal kan kita sedang mengangkat lehernya, mengangkat kepalanya. Kok malah disebut justru mematahkan lehernya, mematahkan punggungnya? Maka subhanallah, di riwayat yang lain, kita lengkapi dulu riwayatnya. Di riwayat yang lain, Abu Bakrah radhiyallahu an. Jadi ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah radhiyallahu an. Bahwasanya seseorang pernah disebut di depan Nabi SAW. Jadi ada seorang sahabat memuji-muji sahabat yang lain, tapi di hadapan Nabi SAW. Lalu seseorang memuji baik kepadanya, memuji, yang namanya memuji pasti kebaikan. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada mereka, celakalah kamu, engkau telah memotong leher temanmu. Subhanallah. Kalau tadi mematahkan punggungnya, kalau di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qata'tu unuqa sahibak. Engkau telah memenggal leher daripada temanmu. Maka subhanallah, apa yang kita ambil pelajaran di hari ini? Hari ini ternyata kita mendengarkan bahwa Nabi SAW sangat mengkhawatirkan sesuatu yang berlebihan. Jadi ada di situ cara sahabat yang berlebihan dalam memuji sahabat yang lainnya, sehingga pujian tersebut Nabi tahu kalau pujian ini sampai ke telinga orang tersebut dan begini orang ini akan terus mengulanginya, maka ini bisa membunuh orang tersebut. Membunuh dalam hal apa? Bukan saja membunuh nyawanya sehingga membuat orang gegabah, tapi juga membunuh karakternya. Orang tersebut tidak akan termotivasi untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Orang tersebut tidak akan mengembangkan dirinya lagi karena udah dipuji-puji terus. Maka Nabi SAW menganggap orang yang dipuji dengan cara melampaui batas membuat orang tersebut menjadi malas, membuat orang tersebut tidak mau mengembangkan dirinya, alias orang tersebut telah dibunuh oleh temannya. Apa yang dibunuh? Dibunuh perkembangannya karena orang tersebut sudah terlampaui batas dalam memujinya. Wallahu ta'ala alam. Yang kita garis bawahi melampaui batas. Jadi Ini gini, yang bahaya.
Jadi kesimpulannya buat jamaah yang di rumah. Jadi yang dimaksud ketika kita memuji seseorang sebenarnya sudah mematahkan punggungnya, mematahkan lehernya, berarti mematahkan tidak ada keinginan untuk jadi berkembang. Iya, jadi tidak ada yang dipotong itu, yang dipenggal itu adalah prestasinya, kemampuannya. Gitu sih. Masya Allah nih Ustadz Maulana. Ya. Jadi gini, Ustadz Maulana pasti pernah dengar gak? Apa Waktu tuh? itu ada cerita pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketika pada ngumpul nih, pernah sahabat nih diperintahkan untuk melemparkan debu. Hah? Kok melemparkan debu? Melemparkan debu kepada orang yang suka memuji. Nah, ada juga orang kan suka res gitu ya. Nah, bisa kan nih Ustadz Maulana jelasin secara detail? Bismillah. Baik, makasih banyak Habib dan Ustaz. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita memang diajarkan untuk berhati-hati ketika mendapatkan pujian ataupun memuji seseorang. Ketika kita mendapatkan pujian, hati-hati. Sampai disampaikan ketika ada yang memuji kita, diambilkan debu, dilemparkan ke wajah mereka. Maka mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa dijelaskan ketika ada yang memuji kita, apa sih maksudnya itu dengan melemparkan debu? Artinya seseorang laki-laki yang diperintahkan karena memuji, disuruh untuk mengambil debu, untuk melemparkan. Waduh, debu ke wajah orang yang memuji kita. Itu maksudnya adalah kembalikan, tahan, kembalikan pujian itu kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dipuji, wah, ganteng banget. Alhamdulillah ya. Jadi yang dipuji itu kembali kepada Allah. Lalu tahan pujian orang itu, jangan sampai pujian itu membahayakan diri kita. Karena bisa jadi pujian yang dipujikan kepada kita mengantarkan kita rusak pada diri kita, karena menganggap diri kita nauzubillah menjadi lebih baik. Bahkan ada penyakit yang mengundang seseorang ketika orang dipuji. Apa itu? Adanya penyakit ain, adanya perubahan sifat. Jadi sombong, kata Habib tadi di awal acara, jadinya sombong kalau kita dipuji karena merasa lebih hebat. Lalu kenapa diambilkan debu? Supaya menahan orang untuk tidak melanjutkan pujian itu. Menghentikan pujian yang dipujikan kepada diri kita itu dengan mengambilkan debu. Mohon maaf, itu pertanda ketidaksukaan. Bukankah kalau ada orang yang memuji tiba-tiba ada debu, itu bisa menutup mata, menghilangkan, menghentikan pembicaraan. Jadi boleh ditahan ataupun dialihkan pembicaraan itu. Jangan sampai, mohon maaf, astagfirullahaladzim, mohon maaf, bisa menyebabkan diri kita ini terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Justru keburukan yang kita dapat dari pujian itu. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Sasam tadi, bahwa bisa mematahkan leher, mematahkan punggung. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada yang beberapa yang timbul. Makanya ketika kita dipuji, kembalikan pujian itu, dialihkan kepada Allah, pemilik pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, seru sekalian Allah. Artinya yang paling pantas untuk dipuji hanya Allah. Kita ini pasti ada kekurangan. Karena mohon maaf, notabene-nya sekiranya orang tahu kekurangan kita, tidak ada orang yang akan memuji kita. Karena banyaknya mohon maaf kekurangan, dosa ataupun maaf sesuatu yang kita miliki yang tidak diketahui orang. Makanya ketika orang memuji kita, cepat hentikan pujian itu. Hentikan pujian itu. Nggak usah juga dipraktekkan. Tiba-tiba ada yang memuji kita dilemparkan, nggak usah. Jadi kembalikan lagi, langsung camkan pada diri kita untuk cepat mengembalikan pujian itu ataupun menghentikan pujian itu dengan kembalikan kepada Allah. Masya Allah. Aduh, pusing kalau dipuji-puji. Subhanallah. Kan kita selalu dipuji. Ustadz Maulana senang dipuji. Senang gak dipuji? Oh, Masya Allah. Kayaknya Ustadz Maulana selalu bawa debu deh. Iya. Enggak, kalau Ustadz Maulana dipuji kasih duit. Oh, Masya Allah. Jadi ternyata ada orang yang kalau dipuji itu seperti dipotong lehernya, Bib. Kemudian ada dipatahkan punggungnya. Kemudian kita disuruh untuk melemparkan debu. Subhanallah. Kalau dalam artian kita membalas pujian tersebut. Betul. Tapi ada juga ini Ustadz. Iya. Ustadz Sam, tiap hari muji istri nggak? Kalau dibilang tiap hari, hampir tiap hari, Ustadz. Tiap hari kali ya, Ustadz. Masya Allah. Tiap hari Kalau Habib kayaknya. suka muji istri? Selalu dong. Lah, bukannya itu mematahkan leher? Nah, kalau dikatakan begitu, Bib, Itu katanya adalah bentuk cinta.
itu adalah bentuk sebagaimana sunnahnya baginda Nabi Jadi Muhammad kalau SAW. dalam rumah tangga justru disunnahkan memuji istri. Sunnah. Oh, kalau gitu jelasin aja, Bib. Ya, Silahkan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, penonton di rumah habis salat subuh langsung menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Humairah. Ini perkataan Rasulullah, ya Humairah. Bentuk apa? Bentuk kasih sayang dan cinta. Dakhalal habasyatul masjid yal'abuna faqala li ya Humairah, ya Humairah. Jadi ketika itu ada orang-orang Habasah atau orang negeri dari Ethiopia pernah masuk kemana? Ke dalam masjid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Untuk apa? Bermain. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Apa kalimatnya? Ya Humairah, ya Humairah. Ini adalah panggilan. Panggilan yang indah terhadap istri kita. Banyak di antara kita yang memuji wanita lain bahkan. Teman kantornya, teman kerjanya. Cantik banget sih hari ini. Tuh kan. Nggak boleh ya? Istri nggak mau dia puji, ya kan? Istri nggak mau dia cintai, nggak mau disayangin. Sebaik-baik kata adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering memuji, beliau sering kalimat yang baik, beliau sering kata-kata yang baik terhadap istrinya. Karena apa? Karena dijelaskan khiyarikum linisaihim, khairukum linisaihim. Ada juga kalimatnya khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik mereka adalah berbuat baik terhadap keluarganya, aku yang paling baik terhadap keluargaku. Apa bentuknya? Mencintai, menyayangi, menghormati, menyanjung. Masya Allah, subhanallah, enak banget masakannya. Padahal asin. Oh iya. Wah, nikmat banget makanan hari ini. Padahal makanannya nggak enak, masakannya nggak enak. Iya. Inilah yang harus kita pahamin. Bahwasanya apa? Bahwasanya memuji istri, menyayangi istri, bentuk sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya contoh adalah Rasulullah. Sebaik-baiknya kalimat adalah kalimatnya Rasulullah. Hormati, sayangi, cintai istri kita sehingga mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nih istri sendiri nggak dipuji, istri sendiri nggak disayang, bahkan orang lain dipuji, orang lain disanjung, orang lain dijadikan sebuah hal kalimat-kalimatnya, aduh, kamu tulisannya bagus banget, masya Allah. Inilah yang zalim. Kenapa? Dia bukan mahrammu. Dia bukan bagian daripada yang engkau sayangin, engkau cintain, engkau jadikan sebuah perhatian. Inilah yang menjadikan sebuah keributan yang besar. Dan inilah sebuah masalah baru. Awalnya muji, lama-lama, apa Ustaz Maulana? Lama-lama jadi fitnah. Jadi fitnah kan? Jadi ternyata pujian itu bukan haram secara mutlak, tapi pujian itu ada tempatnya. Betul. Dan ada siapa yang dipuji. Subhanallah. Memuji istri itu penting. Masya Allah. Tabarakallah. Aduh, itu wajib sebetulnya. Tapi jamaah harus tahu ini, Habib Ustaz Tabe ini, jamaah tahu nggak kalau misalnya orang yang suka dipuji itu akan terkena 3 penyakit. Apa? Subhanallah. Ada penyakit. Ini kayaknya jamaah harus tahu nih, harus sampaikan bahwa ternyata ketika dipuji ada penyakit. Dan nggak cuma 3 penyakitnya. 3 penyakit. Tapi malah lebih parah, bisa kena 4 penyakit. 3, 4. Kok ada 3 ada 4? Waduh nih, jamaah hati-hati ya ketika dipuji ataupun memuji. Ternyata ada 3 penyakit yang dikenai orang yang dipuji dan 4 penyakit yang akan ditimpa kepada orang yang memuji. Betul. 3 kepada yang dipuji, 4 kepada yang memuji. Allah Mau tahu? Insya Allah sesaat lagi Habib dan Sasab akan membahasnya. Jangan kemana-mana, tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Aduh, 3, 4. dan 4. Oh iya, baik.
selamat datang ya buat yang baru bergabung di Islam Tinda. Dan alhamdulillah tadi kita sudah membahas luar biasa bahayanya ketika kita memuji, dipuji, bagaikan mematahkan leher, mematahkan punggung. Bahkan kalau ada yang memujimu, ambilkan pasir. Bahkan dijelaskan oleh Habib Usman tadi bahwa ingat, memuji kepada istri justru jadi wajib dan penting untuk memuji. Dan penuh dengan keberkahan. Perlu. Tapi ini nih, Ustaz Sam. Ustaz Sam harus menjelaskan kepada jamaah. Dari tadi jamaah ini pusing. Dan siapkan catatan kan, ini bahayanya menurut Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa ada beberapa penyakit yang akan ditimpa oleh orang yang dipuji. Jadi kalau kita dipuji orang, seakan-akan kita kena penyakit itu. Ya, betul. Subhanallah. Kalau begitu, cepat jelaskan Ustaz Sam. Apa aja penyakit itu? Tapi guru Ustaz Maulana Habib Usman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ternyata begitu Imam Al-Ghazali ingin untuk membersihkan hati, begitu Imam Al-Ghazali mengajarkan kita agar senantiasa hati ini wara'. Hati ini hati-hati, hati ini agar khusyuk, hati ini agar senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang halal pun seperti pujian. Jadi sebenarnya pujian hukumnya halal. Bahkan terima kasih, bahkan disebutkan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Lalu kenapa kok kalau pujian justru malah bisa menghancurkan? Maka sekali lagi digarisbawahi, pujian yang berlebih-lebihan. Maka pujian yang berlebih-lebihan ini bisa menimpakan penyakit terhadap orang yang dipujinya tadi. Apa yang bisa menimpakan penyakit kepada orang yang dipuji tadi? Yang pertama, penyakit ujub. Penyakit ujub. Jadi ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Apa itu ujub? Ujub itu adalah sesuatu yang pengen selalu amazing gitu. Jadi kalau ujub ajib, pengen selalu dikatain, "Wih, ajib banget sih, Bro. Ajib banget. Emang kalau ada lu tuh jadi ajib banget deh. Emang kalau lu yang ngerjain ajib banget deh. Emang kalau lu yang lagi ini emang ajib banget deh." Menimbulkan penyakit ujub ke dalam diri seseorang yang dipuji. Maka ternyata Imam Al-Ghazali mengajarkan kita, kalau memuji orang lain lihat juga siapa orangnya. Kalau kita lihat, ini mah orang gak terpengaruh dan memang pantas untuk kita puji, maka insya Allah kalau kita bisa memprediksi bahwa ini orang akan terbebas daripada penyakit ujub, insya Allah pujian itu tidak haram. Namun kalau kita senantiasa memujinya, yang namanya manusia pasti menyenangi yang namanya pujian, maka subhanallah bisa menimbulkan penyakit yang pertama, yaitu penyakit ujub. Kemudian penyakit yang kedua apa? Bisa menghadirkan penyakit kesombongan dalam diri manusia. Karena sudah keseringan dengar pujian, sudah tidak mau lagi introspeksi dirinya, sudah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Apa sih sombong itu? Sombong itu merasa diri lebih baik, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Akhirnya karena keseringan dipuji, merasa seluruh tindakannya adalah tindakan yang benar. Dan ini ternyata sesuatu yang tidak dicontohkan oleh para salafus saleh atau para orang-orang saleh, para alim ulama terdahulu. Sebagaimana Imam Syafi'i, ya, dan guru-guru beliau dan para imam madzhab, imam madzhab mengatakan pendapatku ini benar, tapi tidak berarti luput daripada kesalahan. Pendapatnya dia mungkin salah, tapi bukan berarti tidak mengandung kebenaran. Artinya kita diminta untuk tidak merasa diri atau menolak kebenaran, harus secara objektif. Jangan sampai secara subjektif melihat, wah kalau kata imam ini begini, sudah tidak peduli lagi imam yang lainnya. Oh kalau kata orang tua saya begini, tidak peduli lagi dengan orang tua yang lainnya. Maka subhanallah menimbulkan kesombongan. Apa itu kesombongan? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lainnya. Dan ini dilarang di dalam Al-Quran, dilarang dalam agama Islam. Yang ketiga, tidak kalah bahayanya, ada penyakit yang ternyata ditimbulkan oleh pujian seseorang. Jadi orang yang dipuji itu, yang pertama kena ujub, yang kedua kena kesombongan, yang ketiga ini yang paling bahaya. Termasuk yang paling bahaya, bisa terjadi terkena penyakit ain. Penyakit ain itu nyata, bahkan Nabi ingatkan, salah satu yang membunuh umatku lebih banyak, paling banyak adalah disebabkan karena penyakit ain. Naudzubillahi min dzalik. Masya Allah, tabarakallah. Nah, buat jamaah yang di rumah, hati-hati ya ketika kita dipuji, ternyata ada 3 penyakit yang akan menimpa kita. Ujub, berarti kita kembali memuji diri kita. Kesombongan, menganggap dirinya orang lain lebih buruk dari kita. Dan ketiga, penyakit ain. Tunggu dulu. Kalau tadi sudah dibahas tentang 3 penyakit yang menimpa orang yang dipuji. Nah ini, yang 4 ini tadi yang dijanjikan Habib
empat ini Empat akan ini- menimpa orang dirinya yang memuji orang lain. Orang yang memuji orang hati-hati. Betul. Maka jamaah yang di rumah hati-hati ketika kita memuji orang. Ternyata ketika kita memuji orang, kita akan mendapatkan 4 penyakit. Mau tahu? Silakan Bib, jelaskan Bib. Silakan Bib. Ampun, Ustaz Ya, Maulana. silakan. Ampun, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Terkadang alaihi. kita lupa diri. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kalimatkan. Sehingga menjadikan permasalahan bagi diri kita. Ketika kita memuji orang lain. Ada 4 hal yang langsung masuk ke dalam diri kita. Yang pertama, terkadang pujian terlalu berlebihan sehingga membawai kepada dusta. Ustaz Sam, Masya Allah ganteng banget. Amin. Nah, inilah yang menjadikan sebuah kadzab. Dan ketika dia berlebih-lebihan, Oh, iya. kamu misalkan temennya sama wanita, kamu make upnya cantik banget hari ini, padahal menor, ya kan? Padahal warnanya di sini beda, bentang-bentang gitu kan. Nah, inilah yang sebuah kadzab, menimbulkan kedustaan. Ini yang tidak dibenarkan. Yang pertama, yang kedua, pujian hanya untuk mencari muka, padahal orang yang memuji tidak pernah merasa senang. Dan ini adalah salah satu orang yang munafik. Karena apa? Karena dia ini benci orang itu. Ustaz Sam, waduh bajunya bagus banget hari ini. Padahal dia nggak suka sama Ustaz Sam. Ya kan? Waduh, Masya Allah, sepatunya bagus banget, jamnya Padahal bagus. ada tujuan daripada itu. Iya. Berarti di balik pujian itu ada maksud di baliknya. Betul. Padahal ini orang nggak suka sama Ustaz Sam. Allah Ya kan? Akbar. Padahal orang ini juga bermaksud dengan kata-kata seperti itu, kata-kata yang orang munafik. Waduh, ya kan? Inilah tanda-tanda dikhawatirkan orang munafik munafik. ya, Bib, ya, Masya Karena Allah. juga orang seperti itu adalah ketika dia memuji, dia berharap juga akan satu hal dari dirinya. Mengagung-agungkan atau juga bisa juga ke atasan seperti ini. Aduh, misalkan dia bilang ke atasannya ganteng banget hari ini, Masya Allah. Ya kan? Waduh, luar biasa kayak gitu. Padahal dia nggak gitu-gitu banget. Dan juga, waduh, Masya Allah hari ini kerjanya luar biasa, hebat banget, ya kan? Wah, ini sukses, ini berhasil, ini hebat. Wah, pinter banget. Nah, inilah kalimat-kalimat yang mendatangi sebuah hal yang keburukan. Karena apa? Karena bermaksud dengan tujuan untuk menjilat, untuk menjadikan sebuah pujian itu kehancuran. Nah, yang ketiga, dia harus paham. Dia nggak akrab sama orang ini, ya kan? Dia nggak kenal sama orang ini. Dan dia memuji orang tersebut untuk apa? Untuk mendekatkan sebuah keakrabannya. Padahal nggak tahu. Wah, Ustadz Maulana kok judes banget sih. Padahal Ustadz Maulana ceria. Nggak, misalkan gitu. Ceria banget Karena Ustadz dia Maulana. tidak tahu siapa saya. Nggak tahu, karena Ternyata lebih judes. nggak, maksudnya kan pujiannya kan yang baik, nggak Iya, judes. Misalkan, Ustadz Maulana kok ceria banget hari ini. Padahal dia tidak tahu ada masalah. Oh iya, Ustadz Maulana kok hari ini, waduh mukanya seger banget. Padahal belum Nah, tidur ini adalah gitu. kalimat-kalimat inilah yang harus diperhatikan. Dan yang keempat adalah pujian yang menyebabkan orang yang dipuji itu merasa bangga, gembira, bahagia. Dan hanyalah orang tersebut menjadikan dirinya berbuat zalim dan berbuat fasik. Memuji orang lain atau memuji kalimat-kalimat seperti itu menjadikan orang itu fasik. Menurut Imam Ghazali radhiyallahu an, bahwasanya ingat kalimat kita harus berkata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Kalau antara suami dengan istri diperbolehkan untuk dengan kalimat yang baik itu. Tapi kalau sama teman, sama atasan, sama kerabat, ada kalimat yang harus diperhatikan. Berbeda antara suami dengan istri, antara suami dengan orang tuanya, antara orang tua dengan anaknya. Ini yang harus diperhatikan dan harus dibeda-bedakan. Karena apa? Dampaknya fatal. Oh, jadi ketika orang memuji seseorang, justru yang memuji itu mendapatkan 4 penyakit. Adanya dusta di balik pujian itu, Betul. adanya cari muka, Betul. adanya sok akrab, Betul. dan adanya yang dia tidak tahu ternyata ada bahaya di balik Betul. pujian yang bisa membahayakan, membuat orang yang dipujinya itu kembali pada dirinya. Dan Subhanallah. dia adalah golongan orang-orang yang fasik. Termasuk Munafik, golongan fasik. Nah, ini jamaah di rumah nih, sudah tidak sabar lagi. Ustaz Sam harus baca ini nih. Tunggu dulu, kita Iya. masuk di segmen Oh, iya. Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ustaz Sam harus baca ini nih. Nggak sabar, Pertanyaan Ustaz. dari Nggak sabar, jamaah. Ustaz. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini Habib udah banyak yang Waduh, masuk nih. Masya Allah. Ini dia. Yang mana sih, Ini Ustaz? dia. Oh, ini salah ya. Ini dia. Kita magang Maaf ya. ya. Oke, siap. Silakan dibacain. Baik, dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah salah nih kalau saya nggak pernah memuji anak saya ya? Karena saya bermaksud biar anak saya jadi nggak manja dan benar-benar punya mental yang kuat. Tapi dia malah bilang anggap saya nggak sayang dan nggak kayak orang tua lain yang suka memuji anaknya. Tabe Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum. Buat orang tua yang memuji anak, lihat perihal anak itu. Boleh nggak kita memuji anak? Aku tidak pernah memuji anak. Tunggu dulu. Pujian kepada anak bisa jadi itu adalah bentuk
bentuk kasih sayang. Tapi ketika kita tidak memuji anak, itu bagian daripada mendidik anak. Dari pendidikan. Jadi bagaimana solusinya? Ingat posisi usia anak ketika kita memuji. Ada usia 1 sampai 7, 7 sampai 14, 14 ke 21. Ketika kita memuji anak, mohon izin, dari 1 sampai 7 tahun, itu adalah pujian bentuk kasih sayang. Tapi ketika di usia 7 sampai 14, di sini kita menempatkan pantaskah memuji, tidak pantaskah memuji, karena ini adalah bagian daripada mendidik anak. Jadi ada saat kita memuji secara real, tapi ada di saat kita harus jujur untuk tidak memuji, kalau perlu menghukum karena dia pada posisi 7 ke 14. Tapi 14 ke 21 di situ kita keakraban, dan ini juga hati-hati dalam memujinya. Mohon izin, ini bisa membahayakan. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Udah jelas kan? Jelas. Jadi memuji anak itu bisa jadi mendidik, bisa jadi kasih sayang, tapi bisa jadi bentuk keakraban. Nah, Ustadz nih, Ya. ada dari jamaah juga nanya nih, yang kedua. Ada lagi yang kedua. Tapi pertanyaannya buat Ustadz Sam Oh, nih. siap. Baik, Habib yang bismillah. bacain. Nih bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah dong, Habib yang bacain. Iya. Wah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam Mohon maaf wabarakatuh. izin bertanya. Ya. Gini nih Ustadz, tetangga saya setiap beli barang pasti pamer ke keluarga saya. Kadang juga dia nyumbang di masjid di hari Jumat dan disebutkan namanya. Ya kan, pakai mic lagi pakai toa. Terus dia bilangin ke tetangga-tetangga yang lain, Ustadz. Dia bilang gini, suami saya tuh kerjaannya bagus. Saya sebagai istrinya nggak pernah kekurangan sama sekali. Perhiasan saya mahal-mahal, dia bilang. Semua nggak kayak ibu-ibu tuh. Perhiasannya semuanya itu yang murah-murah. Nah, abis itu dia puji sama tetangga-tetangga yang lain. Ada juga orang yang merasa dihina, Ustadz. Terutama saya nih dihina nih. Bagaimana ya Ustadz menghadapi tetangga yang kayak begitu? Nah, mohon penjelasannya Ustadz Syam. Dijelaskannya Terima lebih real kasih. pakai tausiah. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tetangga ini suka pamer kebaikannya atau pamer barang-barang barunya, lalu kemudian dia merasa bahwa perhiasannya bagus dan sebagainya. Lalu ibu yang bertanya ini merasa bahwasanya ada tetangga yang senang mendengarnya, ada tetangga yang merasa terhina mendengarnya, termasuk saya merasa terhina, kata penanya itu. Maka yang pertama yang perlu diperiksa bukan tetangga, tapi yang perlu diperiksa ibu. Kenapa orang lain bisa merasa legowo melihat tetangga yang kurang baik? Kenapa ibu justru terganggu? Subhanallah. Orang yang pedulinya kepada Allah Subhanahu wa taala, fokusnya mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah terganggu dengan tetangga yang seperti ini. Jadi mau tetangganya pamer gimana pun dia tidak akan terganggu. Tapi kalau ada penyakit dalam hati kita, subhanallah, jangankan tetangga pamer, tetangga ngumpet-ngumpet aja beli mobil, maka tetangga yang lain merasa panas. Tetangga ngumpet-ngumpet aja beli barang baru, maka tetangga yang punya penyakit hati ini dia merasa terganggu. Maka ibu tolong periksakan hatinya, periksakan dirinya. Bukan tetangganya yang salah ini, tapi ibu yang ada rasa penyakit hati dalam diri sehingga merasa terhina ketika tetangganya pakai barang-barang yang bagus. Karena kalau kita tidak peduli, mau sepamer apapun orang, kita tidak akan pernah terganggu. Mau dia sepamer apa, kita malah ketawain. Mau dia senorak apapun, kita malah ketawa melihatnya. OKB, orang kaya baru. Paling kita seperti itu. Tapi kalau ada penyakit hati dalam diri ini, tidak senang melihat orang lain senang, maka yang perlu diperiksa adalah hatinya sang penanya. Saya tidak menuduh penanya punya penyakit hati, tapi silahkan memeriksakan diri karena cirinya sudah ada pada diri penanya. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada tetangga memperlihatkan nikmatnya, maka ingatlah senantiasa ayat Allah Subhanahu wa taala. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Maka ingatlah nikmat Allah ini. Apa itu? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Oh, ternyata Allah memang memerintahkan dalam surat Duha, kalau dengan nikmatnya hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Ibu, kita periksa kembali lagi, bercermin lagi. Belum tentu sumbangan yang diumumkan itu tidak ikhlas, dan belum tentu sumbangan yang disembunyikan itu adalah sumbangan yang riya. Belum tentu. Yang bisa menilai ikhlas dan riya itu hanyalah pelaku dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu melihat tetangga ibu diumumkan terus ketika berbuat kebaikan, anggap
anggaplah bahwa mereka sedang memotivasi tetangga yang lainnya. Karena kadangkala kita harus memperlihatkan juga sedekah tersebut. Karena Al-Quran mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Ada sumbangan yang disebutkan di malam hari, ada di siang hari, ada yang disembunyikan, ada juga yang terang-terangan. Semuanya ini lahum ajruhum inda rabbihim. Semua sedekah tadi, infak tadi, semua dapat pahala di sisi Allah. Baik malam hari, siang hari, sembunyi-sembunyi ataupun diterang-terangkan ataupun diumumkan, semuanya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah di dalamnya, dan itu hanyalah Allah dan pelaku yang mengetahuinya. Maka ibu tidak boleh menilai orang yang diumumkan sumbangannya sebagai orang yang pamer, orang yang pengen dipuji. Belum tentu, bisa jadi dia adalah sedang memotivasi tetangga yang lainnya. Maka yang perlu dihadapi, bagaimana cara menghadapi tetangga yang seperti ini, ibu perbaiki hatinya sehingga tidak gampang tersakiti dengan keberhasilan orang lain. Kalau ada orang tersakiti karena orang lain berhasil, berarti dia yang ada penyakit hatinya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau ada bermasalah, jangan kita yang menilai orang, harusnya mengembalikan pada diri kita. Jangan-jangan justru kita yang bermasalah. Nah, poinnya juga tadi Ustadz Sam, orang ini ketika dia nyumbang disuruh namanya disebutin, ini pamer ini. Tapi kita nggak boleh nuduh juga, Bi. Karena siapa tahu. Jangan sampai memotivasi orang lain supaya mengikut, atau sosok guru yang mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, tapi ini diperbolehkan. Iya, tapi buat jemaah nih, maaf ya, Bib, Ya, Sasam, buat yang di rumah, pernah nggak kalau baca Al-Quran, ternyata kita bisa menemukan beberapa ayat justru Allah yang memuji hambanya. Pertanyaannya, apa memang hanya Allah yang pantas memuji hambanya dan manusia tidak boleh memuji? Jadi ternyata ada beberapa ayat yang berisi pujian yang bahkan dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu, dilontarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat jamaah Islam Tindak yang luar biasa. Hari ini kita belajar untuk menata hati, bagaimana kita menyikapi antara pujian, antara memuji. Dan perihal tentang pujian ini, kita masih di tema kita adalah gila pujian berakhir hinaan. Sekali lagi, gila pujian berakhir hinaan. Jadi kebanyakan dipuji akhirnya dihinakan. Astagfirullah. Nah, kembali lagi nih Ustaz Sam. Ternyata tadi kan kita bahas di segmen sebelumnya, perihal adanya ternyata Allah sendiri yang memuji hambanya. Katanya ada 4 macam pujian yang ada dalam Al-Quran. Dan punya maksud tersendiri yang Allah sendiri yang memuji hambanya. Gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Usman, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 jenis pujian kalau dari segi bahasa, ya, bahasa Al-Quran. Pujian tersebut ada pujian yang pertama, di mana Allah memuji zatnya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Sebagaimana dalam surah Thaha ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Allah memperkenalkan dirinya, dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti sifat sombong itu kenapa nggak boleh dipakai oleh manusia? Kenapa manusia nggak boleh sombong? Karena pakaian kesombongan adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong adalah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, yang tidak ada celah sedikit pun. Berapa banyak manusia ataupun jin ingin yakni menjatuhkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ingin menghina Allah Subhanahu wa taala, ingin menghina Tuhan. Namun ternyata Tuhan di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana fa'budni. Allah memperkenalkan dirinya dengan pujian agar apa? Ternyata tujuannya fa'budni, agar manusia menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata lidzikri. Dan segala pujian Allah Subhanahu wa taala bisa kita rasakan, segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa kita rasakan dengan apa? Dengan salat. Karena Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat. Semakin engkau salat, semakin engkau memaknai kekuasaanku, semakin engkau
engkau memperdalam sholatmu, semakin engkau merasakan nikmatku. Semakin engkau memperindah sholatmu, memperkhusyuk sholatmu, maka engkau akan semakin menerima kekuasaanku. Itu yang pertama, pujian Allah kepada dirinya sendiri. Yang kedua, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada makhluknya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang lain yang memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian Allah terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ayat ini terkhusus karena seperti berbicara dua arah saja. Kata Allah Subhanahu wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau wahai Rasulullah, engkau wahai kekasihku benar-benar mempunyai akhlak yang agung, di atas akhlak yang agung. Artinya Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam. Yang ketiga, bentuk pujian dalam Al-Qur'an adalah pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama pujian Allah kepada dirinya, yang kedua pujian Allah kepada makhluknya, yang ketiga pujian makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada yang perlu digarisbawahi di sini. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, bukan saya memuji Allah. Jadi bukan hamdulillah, bukan saya memuji Allah atau kami memuji Allah. Kenapa? Seakan-akan mengajarkan kita bahwa Allah tidak butuh saya. Allah tidak butuh kita. Walaupun kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap terpuji. Makanya kalimatnya bukan saya memuji Allah Tuhan semesta alam, bukan, tapi segala puji bagi Allah. Artinya Allah tidak membutuhkan kita. Dan yang terakhir, pujian makhluk terhadap manusia yang lainnya. Nabi mengajarkan kita untuk membalas kebaikan orang lain, memuji orang lain, dan Al-Qur'an mengatakan, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Bersyukurlah kepada aku dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Artinya puji-pujilah orang tuamu dan engkau akan dikembalikan kepadaku, kata Allah dalam surah Luqman. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah. Jadi 4 macam pujian itu, pujian diri sendiri dari Allah. Ya. Maaf, ini pujiannya bagaimana kita untuk menempatkan untuk memuji Allah. Posisinya Allah. Di sisi Allah, sembahan. Kemudian pujian kepada Rasul sebagai teladan. Betul. Pujian kepada dari Allah. makhluk dari Allah kepada makhluk kepada Allah adalah bentuk pengagungan. Dan ada lagi nih, bentuk pujian kepada manusia lain artinya berterima kasih. Berterima kasih. Antara anak dengan orang tuanya. Ya. Antara anak juga dengan gurunya. Masya Allah. Itu berkah itu, Masya Allah. Dan Masya Allah nih Ustaz Maulana. Ya. Ini ada satu kalimat yang luar biasa. Kalimat apa itu? Apakah benar bahwa orang yang gila pujian, banyak orang gila pujian nih, sebenarnya adalah orang yang benar-benar tertipu. Allahu Ya kan? Akbar. Mengapa bisa dikatakan orang yang tertipu? Lah, silakan Ustaz Maulana nih. Saya takutnya aku yang kena. Karena kan di mana-mana, Ustaz bagus. Karena kadang-kala habis tausiah kan kita menunggu dipuji Komentar. orang, kan? Komentar Allah. orang, posting sesuatu nih Andi Irma, posting sesuatu nunggu komentar orang. Nunggu Gimana like. tadi ceramah saya? Masya Iya, Allah. itu kan. Mohon maaf ya, kayaknya kesarian banget ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Buat alaih. semuanya nih, ini manusiawi atau mungkin berada pada diri kita ketika kita dipuji, ini menghadirkan sesuatu. Justru hati-hati. Ketika ada yang memuji ataupun kita dipuji, sebenarnya engkau telah tertipu, menipu. Kenapa bisa? Karena orang yang memuji kita tidak tahu siapa kita. Tidak tahu siapa kita. Seandainya dia tahu kekurangan kita, dia tahu dosa kita, dia tahu sesuatu yang kita sembunyikan, ini betul-betul malu. Makanya hati-hati. Ketika kita dipuji, sungguh berpotensi untuk merusak diri kita. Tadi sudah dijelaskan, timbulnya kesombongan, timbulnya ujub, dan timbulnya yang membahayakan diri kita, sehingga tidak ada keinginan untuk jadi baik. Hati-hati, pujian ini bisa membahayakan diri kita ketika kita, mohon maaf, menjadikan pujian itu adalah sebagai patokan landasan. Kita butuh dikomentari, kita butuh. Makanya kalau ada yang menghina-hina kita, mengomentari kita, netizen itu yang komentar-komentar, sebenarnya itu adalah orang-orang yang mencintai kita. Karena mengambil waktu untuk memperhatikan kekurangan kita.
kita butuh untuk dikomentari. Komentator itu penting untuk menjadikan penilaian buat kita. Anak-anak butuh ujian kan, supaya mengetahui bagaimana taraf ilmunya dia. Makanya tidak butuh pujian, maka butuh bagaimana mengetahui realnya. Yang kedua, mohon maaf, kenapa pujian itu bisa menjadikan ini sesuatu yang menipu, sesuatu yang mohon maaf yang merusak. Karena berpotensi setan untuk masuk dalam pujian itu, mengantarkan apa yang namanya penyakit ain, mengantarkan sesuatu yang membuat manusia itu merasa sombong, ujub pada dirinya. Setan yang bermain. Allah. Jadi hati-hati, sungguh engkau telah menipu. Ketika engkau memuji ataupun dipuji, sungguh engkau telah menipu, tertipu. Kenapa tertipu? Karena di sini setan bermain. Karena musuh yang nyata buat kita adalah setan. Dan kita tidak tahu dari mana datangnya setan. Karena bisa jadi itu godaan itu dari depan. Angan-angan, godaan dari belakang, masa lalu. Godaan dari kanan, kebaikan. Godaan dari kiri, dosa-dosa. Maka dari sinilah serangan-serangan itu muncul. Ketika adanya pujian sebenarnya membuka potensi setan untuk menggoda kita. Dari segala macam arah. Sebenarnya kita kan harusnya membentengi diri kita dengan keimanan, dengan keyakinan, bukan membuka potensi setan untuk menggoda kita dengan adanya pujian-pujian. Maka ketika ada pujian, maka berpotensi untuk menipu diri kita. Dan potensi setan untuk masuk pada diri kita ketika kita dipuji, di situ sangat besar, sangat besar. Timbulnya penyakit hati, timbulnya penyakit yang namanya ain, timbulnya membahayakan diri kita untuk ada namanya tidak apa lah, nyaman, kenyamanan itu tidak ada berpotensi untuk jadi baik, stuck di situ. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran besar buat kita untuk sama-sama lebih berhati-hati ketika memuji dan dipuji, karena itu menipu. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sangat berbahayanya sebuah pujian. Tapi ternyata nih Habib ya, ada sebuah riwayat menceritakan, bahkan diceritakan, ada seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditegur langsung oleh Allah disebabkan karena pujian. Aduh, ini menarik. Ada kisahnya tuh. Langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisahnya? Ada kisahnya. Silahkan langsung saja Habib. Nabi Allah. Nabi. Penasaran kita. Cepat Habib. Ya akhir. Cepat. Apa Ustaz Maulana Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Yang dimana Nabi Musa berkhutbah di depan Bani Israel. Dan ditanya sama salah satu sahabat beliau, apa kalimatnya? Siapa yang paling berilmu ya Musa? Ya kan? Siapa yang paling berilmu? Dijawab nama Nabi Musa, aku. Nah, disinilah adalah kalimat yang berbahaya, yang fatal. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hamba yang saleh, yakni yang dikenal dengan Nabi Khidir, yang dimana perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku pertemukan kamu dengan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kamu akan dipertemukan di dua pertemuan laut atau dua pertemuan yang dimana pertemuan tersebut akan terjadi ketika apa? Ketika engkau membawa ikan dan ikannya hilang. Intinya seperti itu. Jadi dia suruh bawa muridnya, ini pokoknya kalau ada ikannya hilang kamu kasih tahu saya. Tugasnya cuma itu doang. Karena di situ akan bertemu dengan namanya Nabi Khidir. Intinya adalah kalimat di sini adalah yang menarik, kalau disertakan aku, tidak dilampirkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehancuran terjadi kepada hamba tersebut. Kehancuran terjadi kepada manusia tersebut. Apa yang menyebabkan kehancuran tersebut? Contoh simpel. Ada seorang yang berkata, ini hasil kerja payah saya. Ini hasil susah saya. Ini aku nih semuanya mendapatkan ini nih. Ini semua nih saya yang dapetin. Saya punya sepatu dari saya, dengan punya baju dari saya misalkan. Punya jam saya. Punya mobil mewah, ini saya nih, usaha saya. Mati-matian saya, banting tulang dari malam, pagi, siang, sore. Allahu Akbar. Ini hancur dia. Kenapa hancur? Berarti dia hamba yang sombong. Hamba yang tidak menerima kebenaran. Bahwasanya hamba tersebut harus menyertakan Allah dalam dirinya. Ini semua karena Allah. Selamat nih. Kalau bukan karena Allah, saya nggak mungkin punya harta.
ini selamat dia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku, kehancuran yang terjadi karena dia adalah manusia yang sombong, tidak menerima kebenaran, bahwasanya Allah yang memberikan dia, Allah yang menolong dia, Allah yang menggerakkan hati dia, Allah yang menggerakkan hati hamba, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan setiap langkah-langkahnya karena keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah nggak ridho, celaka dia. Kalau Allah udah nggak ridho, seperti Nabi Musa alaihissalam dipertemukan dengan Nabi Khidir, tiba-tiba ada suatu hal yang terjadi yang besar, ya kan? Ini nggak bisa, saya nggak bisa menjelaskan tentang Nabi Khidir, cerita yang luar biasa karena sangat panjang. Tapi prinsipnya adalah pertemuan yang dahsyat, yang hebat, sampai Nabi Musa mengatakan, aku tidak akan melakukan seperti itu lagi, dan aku tidak akan bertanya, dan aku akan mengikutimu. Karena apa? Ini teguran yang besar. Kalau Allah sudah menegur hambanya, ingat, kalau Allah sudah menegur hambanya, bukan teguran yang enak, teguran yang berbahaya. Betul. Ya kan? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya. Hamba hina, hamba diciptakan dari air yang hina, hamba tidak punya kekuatan kecuali dengan kekuatan dan keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang nabi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala sehingga dimunculkan sosok Nabi Khidir yang luar biasa dahsyatnya. Nah, makanya jadi manusia, kita ini bukan Nabi Musa, ya kan? Iya. Kita kalau ditegur sama Allah, kamu menganggap diri kamu hebat ya? Maka Allah hancurkan dia, Allah miskinkan dia, Allah celakakan dia, Allah hinakan dia, Allah jatuhkan dia sejatuh-jatuhnya. Jadi sosok Nabiullah Nabi Musa yang cerdas, yang hebat, yang kuat di zaman itu, yang merasa dirinya aku yang paling hebat di zaman ini, ternyata ditegur ya. Aku yang paling berilmu. Bahwa ada yang lebih hebat, yakni sosok Nabi Khidir, guru para nabi. Nabi Khidir adalah mempunyai ilmu laduni. Oh, ilmu laduni. Tunggu dulu. Aduh. Yang di rumah pada pusing. Aduh, gimana nih? Karena kita ini bahaya memuji, bahaya dipuji. Ada nggak Ustaz Sam doa yang bisa diamalkan oleh jamaah yang di rumah supaya terhindar dari bahaya daripada memuji maupun dipuji? Ada nggak doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustaz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita katakan doa-doa yang diajarkan baginda Nabi dan para sahabat, yang pertama, ketika mendapat pujian dari seorang lain, maka yang perlu untuk kita ucapkan yang pertama kalimat hadza min fadli rabbi alhamdulillah. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia daripada Tuhan saya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ketika dipuji. Yang kedua, ketika sedang dipuji oleh orang lain, pulang ke rumahnya dia merenungkan pujian tersebut. Ya Allah, kenapa saya senang dipuji tadi itu? Kenapa saya enggak langsung mengembalikan kepadamu? Ya Allah, ampuni aku. Maka langsung baca doa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum kami atas apa yang mereka ucapkan. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampuni aku ya Allah dari apa yang aku tidak ketahui. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi kalau misalnya dipuji sama orang, langsung mengatakan kepada Allah, la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau timpakan kepada kami sesuatu yang mereka ucapkan, ya. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku seandainya ada kekuranganku yang mereka tidak ketahui. Kita kan ini manusia ya, pinter-pinternya aja kita ngecover kekurangan kita, subhanallah, menutupi aib kita, dan alhamdulillahnya Allah juga menutupi aib kita. Seandainya Allah membukakan aib kita, maka tidak ada yang saling memuji di dunia ini. Kemudian yang ketiga, dia minta kepada Allah, waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, dia sangka aku adalah orang yang dermawan. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang dermawan lagi. Artinya lebih dermawan lagi kalau mereka memujiku sebagai orang yang dermawan, meminta sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian ada juga doa ketika memuji orang lain. Jadi kalau tadi kita doanya dipuji, satu, hadza min fadli rabbi alhamdulillah. Yang kedua adalah mengucapkan Allahumma ghfirli ma la ya'lamun. Ya Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Kemudian yang ketiga, ketika memuji orang lain, apa yang sebenarnya harus kita baca? Maka bacalah Allahumma bariklah atau barakallahu fik, supaya orang tersebut tidak kena ain. Jadi sebelum memuji orang lain, Masya Allah, barakallahu fik, ini bagus banget, barakallahu fik, Masya Allah, Anda orang yang rajin banget, barakallahu fik, Anda orang yang telaten banget, barakallahu fik, pekerjaan Anda sangat bagus hari ini, Anda adalah orang yang sangat teliti, barakallahu fik. Artinya semoga Allah memberkahimu. Begitu pula memuji anaknya, memuji rumahnya, memuji apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka jangan pernah tidak disertai dengan doa
Barakallahu fik. Semoga Allah memberkahimu. Yang sering kita dapati ketika kita memuji orang lain atau dipuji, kita hanya mengucapkan Masya Allah. Padahal mesti ditambah dengan doa Barakallahu fik, agar orang tersebut tidak terkena daripada ainnya. Maka kita sama-sama baca doa yang lumayan panjang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Nah, ya Allah, jangan engkau hukum aku, jangan engkau timpakan aku sesuatu yang mereka ucapkan. Kemudian waghfirli ma la ya'lamun, ampuni aku ya Allah seandainya aku masih sembunyikan aibku terhadap mereka. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya aku seperti ini. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, seandainya mereka memujiku sebagai orang baik, jadikan aku lebih baik daripada pujian mereka. Jadi tidak puas terhenti di situ. Makanya Imam Al-Ghazali dari awal sampai akhir daripada tadi tausiah-tausiah kita, dari awal sampai sekarang tausiah-tausiah kita, Imam Al-Ghazali senantiasa mengingatkan bahaya daripada pujian. Bukan berarti kita tidak boleh memuji sama sekali. Kita memuji sebagai penghormatan, kita memuji sebagai saling memuliakan. Tapi berhati-hatilah bagi yang dipuji, karena hatinya bisa jadi rusak karena puas dengan pujian tersebut. Maka ditutup doain dengan mengatakan, ya Allah, apapun yang manusia sangkakan kepadaku, jadikan aku lebih baik darinya. Termotivasi dengan pujian. Wallahu ta'ala alam. Amin. Nah, Ustadz Maulana, nih Masya Allah nih hebatnya Ustadz Syam dengan kalimat doa-doanya. Dan kita harus gunakan doa ini setiap hari. Setiap habis sholat lebih bagus. Supaya kita tidak kena bahaya daripada memuji dan dipuji. Nah, nih ada lagi yang menarik nih Ustadz Maulana. Apa itu, Habib? Pertanyaan menarik buat Ustadz Maulana. Aduh. Masih ada pertanyaan. Dari Saya mau jawab. Saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadepin suami yang gatel. Ya kan gatel-gatel badannya gitu. Oh bukan. Lebih senang dipuji sama cewek lain. Astagfirullah. Dibanding istrinya sendiri Ustadz. Tuh saking saya keselnya, saya beliin obat gatel-gatel buat suami saya. Suruh minum biar nggak kegatelan lagi. Ya Allah, kalau ada suami yang suka dipuji wanita lain atau memuji wanita lain, itu bukan penyakit gatal. Apa bedakan dong? Bukan obat gatal itu yang beliin, bukan itu. Bedakan gatal dengan kegatalan. Jadi ternyata ada gatal, ada kegatalan, ada gatal-gatal. Iya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Tetap di Samit Winda Jamaah oh Jamaah. Alhamdulillah. Jamaah oh Jamaah. Alhamdulillah. Nah, makin seru. Jadi ingat, bedakan gatal, kegatelan, gatal-gatal. Gatal itu ya garuk. Kalau gatal garuk. Kalau gatal-gatal beliin obat. Kalau kegatelan, periksa. Taruh di rumah, kunci pintu. Ada masalah. Ada aja yang pertanyaan dari jamaah. Ini Ustaz nih belum berhenti nih pertanyaan dari jamaah. Masih ada lagi. Kita masuk aja di segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung saja ke Instagram hamba Allah yang pertama nih. Assalamualaikum Ustaz. Gimana sih menghadapi atasan yang gila dengan pujian? Jadi hanya karyawan yang bisa memuji dirinya yang dianggap. Malah teman saya karena terlalu dekat sama atasan, akhirnya saya yang difitnah yang macam-macam Ustaz. Ini mohon izin nih Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ingat, kita di awal segmen tadi dijelaskan tidak boleh yang namanya kita menjilat, menjadi orang munafik dan menjadi orang yang memuji atasan kita atau memuji orang yang ada di atas kita untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Ini yang tidak dibenarkan dalam syariat. Karena apa? Karena dampaknya Anda bisa menjadi kadzab, Anda bisa menjadi dusta, Anda bisa menjadi orang yang munafik, Anda bisa menjadi orang yang fasik. Makanya kalimatlah dengan kalimat yang baik. Dia menghinakan saya atau dia teman kita udah menjilat atau dia memuji-muji, akhirnya kita yang kena, nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya penolong. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan bermaksud untuk memuji, saya bukan bermaksud untuk seperti ini. Saya nggak bisa seperti itu. Saya mengikuti aturan syariat agama. Saya nggak bisa memuji Anda. Saya tidak bisa memuji berlebih-lebihan karena emang nggak bisa dipuji, ya kan? Nggak boleh seperti itu. Maka dengan kalimat yang baik yang dikeluarkan, alhamdulillah misalkan assalamualaikum pagi, atau kalimat-kalimat yang baiknya
Masya Allah, alhamdulillah hari ini sudah bagus pekerjaan ke saya atau pekerjaan kami udah selesai. Atau hasil kerja atau jangan hasil- sampai dimanipulasi Betul. sehingga terjadi Nah, inilah yang harus dengan kata-kata yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik boleh dilakukan terhadap atasannya dan teman-temannya. Tetapi ingat, tidak boleh memuji dengan lebih-lebihan, berlebih-lebihan akan mendatangkan sebuah kadzab ataupun kehinaan baginya. Jadi sewajarnya aja Habib, Sewajarnya ya. nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Habib. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih kalau kita memuji seseorang biar dapat diskon atau potongan harga gitu? Karena pedagang rumah saya itu orangnya baru. Dia baru mau ngasih diskon kalau kita muji-muji gitu Ustadz. Tapi dosa nggak ya kalau saya yang memuji, kan pedagangnya cowok. Mohon izin Ustadz Maulana. Ini cewek yang bertanya Nah, nih ini kayaknya dampaknya nih. fatal nih. bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita memuji ingat ya. Siapa pedagang memuji-muji pedagangannya sampai adanya timbul kebohongan, apalagi bersumpah atas dagangannya, tidak akan berkejualannya. Nah, bagaimana dengan mohon maaf pembeli yang memuji supaya dapat diskon, dapat potong. Ih, ganteng banget sih. Ih, saya suka banget supaya dapat potongan. Dari sini hati-hati. Satu, tidak boleh ada dusta. Di Tidak antara boleh kita. ada dusta. Yang kedua, tidak boleh ada kezaliman dengan tujuan untuk menipu supaya dapat diskon potongan. Ini ya bahaya. Jadi di sini bisa jadi dikategorikan pencuri. Pencuri karena mengambil hak orang, bisa jadi pendusta karena dia berdusta atas pujian itu supaya mendapatkan manfaat daripada situ. Maka namanya menipu. Dari dua hal ini namanya menipu. Tapi hati-hati. Ketika wanita memuji laki-laki penjual, hati-hati bisa jadi kena fitnah. Makanya ada nih, hati-hati ketika kita ke pasar. Makanya kalau kita ke pasar baca ayat kursi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca ketika masuk pasar. Jangan sampai terjadi ada namanya bahaya di antara transaksi-transaksi itu. Jangan sampai ada dusta, ada kezaliman, ada kebohongan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang telah mengirimkan Dan pertanyaan. untuk itu buat kita semua, Masya Allah, tabarakallah, kita sebaiknya ketika menyikapi pujian dan dipuji, sebaiknya kita langsung aja yuk. Ya, Muhasabah dari Ustaz Sam dan sekaligus doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Habib Usman, Ustaz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk dipuji saja. Karena tidak ada satupun kekurangan daripada baginda Nabi SAW. Maka para sahabat pun berlomba-lomba menciptakan syair, memuji Nabi SAW. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, isinya semua pujian kepada baginda Nabi SAW. Itu bukan sesuatu yang haram. Karena kita tahu hati Nabi bersih. Mau dipuji seperti apapun, memang Nabi SAW memang makhluk Allah yang terpuji. Begitu pula pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dikhawatirkan oleh para ulama kita, sehingga diciptakanlah atau kita bahaslah hari ini adalah pujian yang bisa membunuh kita, pujian yang bisa membunuh anak-anak kita, pujian yang bisa membunuh pasangan kita, pujian yang bisa membunuh orang-orang di sekitar kita. Ketika apa? Ketika pujian tersebut justru malah berlebih-lebihan, melampaui batas, sehingga anak kita sudah malas belajar, sehingga pasangan kita tidak mau berbenah diri lagi, sehingga orang lain merasa dirinya lebih baik daripada orang yang lainnya, merasa sombong, sehingga tidak ada lagi motivasi bagi dirinya. Maka Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita yang dipuji agar kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Tidak ada yang bisa aku dapatkan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian tersebut dijadikan motivasi agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kemudian bagi mereka yang pelit pujian, ya, nggak ada tema ini aja mereka udah pelit pujian, cobalah pujilah orang tua kita, karena itu memang diperintahkan dalam Al-Quran. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Puji kedua orang tuamu, utamanya ibumu, berterima kasihlah kepada mereka. Suami pujilah istrinya, istri puji suaminya, orang tua pujilah anak, apresiasilah anak. Kapan orang tua tidak memberikan apresiasi kepada anak di rumah, maka anak tersebut akan keluar dari rumahnya mencari apresiasi dari orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون Ya Allah, jangan Engkau hukum kami atas apa yang mereka ucapkan, atas apa yang mereka pujikan kepada kami, sehingga kami merasa diri kami lebih baik. Jangan Engkau hukum kami ya Allah. Waghfir lana mimma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kami atas apa yang mereka tidak ketahui, aib-aib kami ya Allah. Waj'alna khairan mimma yadhunnun. Dan ya Allah, jadikan kami lebih baik daripada apa yang orang-orang sangkakan kepada kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah Islami Tinda dimanapun berada, kami segenap kru dan Islami Tinda mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mengikuti kajian kami hari ini tentang gila pujian berakhir keinaan. Dan semoga menjadi manfaat buat kita semua supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tidak menjadikan bahaya pujian itu menimpa pada diri kita, begitu pula menimpa pada orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Kami segenap kru dari Mimbar Islami Tinda mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu adalah murni daripada manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ada kelihatan happy banget. Gak ada happy. Gak ada happy. Gak ada happy. Aduh ya Allah, ya Allah. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu.